dimakan Allah. Kue talam dicampur lagi. Yang jawab salam saya doain biar suaminya nggak kawin lagi. Amin. Masak terigu dicampur nanas. Ini baju udah pada lunas. Baju lama. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para ibu-ibu, para ustazat yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Haji Ishak sekeluarga dengan Ibu Haji Dedeh, yang saya hormati orang tua dari Sohibul Bait, Ustazah Sun'ah, ada Umi Haji Rodema, dan ada Umi apa lagi ya, Umi Rahmah, dan yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan atu-atu, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, sungguh engkau akan aku uji dengan yang tidak enak, dan engkau juga akan aku uji dengan yang enak. Namun Allah katakan berikutnya, wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan kembali, kata Allah. Setiap manusia pasti akan menghadapi dua ujian ini, dan yang pertama Allah uji adalah yang tidak enak. Pertama kali Allah uji kita dengan yang tidak enak, lalu Allah uji dengan yang enak. Apa ujian Allah yang tidak enak? Yang pertama kali Allah berikan kepada kita pada saat kita di dalam rahim ibu, itu tidak enak. Benar ya Bu ya? Ibu kan sering tidak enaknya pengen bergerak ya, perut ibu kan bergerak ya. Pernah kan hamil, pernah hamil kan pada? Pernah. Pada saat lagi hamil udah besar, itu kan bayi di dalam perut nendanginnya, sakit nggak? Agak. Enggak sih. Ya saya mah nggak ngerasain.
Itu ujian pertama. Setiap manusia diuji di dalam perut itu tidak enak, pengen bergerak tidak bisa, pengen keluar kagak bisa. Saking tidak enaknya, begitu gelap, begitu sempit ya. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita yang pertama. Lalu Allah keluarkan kita dari perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingat, masih ingat nggak nih waktu beranak? Ingat ya. Masya Allah lagi beranak di perut, malam-malam pengen banget makan rujak yang mangga ya. Aturan yang aneh apa? Itu mode umum, rujak mangga. Malam-malam pengen jilatin tiang listrik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ingat, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ingat, Allah, bukan ibu yang mengeluarkan bayi dari perut ibu, bukan, Allah. Karena banyak orang yang lahir dengan biasa, dengan sempurna, dengan umum. Ada juga yang lahir melalui sesar. Artinya jelas bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kamu tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Benar? Emang ada bayi pas lahir trot maaf dong mah? Enggak ada kan? La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kamu tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah lah yang telah mengajarkan kamu bagaimana melihat. Kan kita kan punya mata, tapi kan kita belum mengerti warna merah, warna biru, warna hijau, ya kan? Ya, warna-warna pelangi ya. Balaku ada lima rupa-rupa warnanya. Siapa yang ngajarnya pertama kali? Ibu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah lah yang telah mengajarkan kamu bagaimana cara melihat melalui ibumu. Wal absara, dan Allah mengajarkan kamu bagaimana cara mendengar melalui ibumu. Coba dah, anak kita ya, anak kita baru lahir nih, masih sebulan 2 bulan ya. Dia belum ngerti, bapaknya datang, tuh bapak datang, padahal bapak baru tuk, tuh bapak datang, bapak neng, ngerti tidak? Tidak, tetapi kita ibu berusaha terus mengajarkan mana suara ini, mana suara itu, mana suara Allah. Benar? Dengan ibu mengajarkan kita mengerti suara ini dan suara itu. Iya. Suara batuk, bedakan ya. Batuk orang kaya sama orang susah beda. Kalau kita batuk lama banget, yo, Sohibul Bait lain batuknya, cukup. Lain lah, kita mau obatnya daun saga, dia mah ke dokter khusus. Wajah wal absara, dan Allah mengajarkan kamu bagaimana cara mendengar melalui ibumu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Allah memberikan kepada kamu hati, mengajar kamu untuk mengerti ini dan itu melalui ibumu. La'allakum tashkurun, agar engkau pandai bersyukur. La in syakartum wa la in kafartum. Kita udah bisa, kita tutup aja ya. Iya, tutup aja. Cocok? Setuju? Waduh, belum dapat berkat soalnya. Nah, tak dapat berkat. Kalau berkat tuh, yang nomor diangkat. Pokoknya kalau ibu-ibu acara begini, wah bagus banget lah, tasnya juga gede, penceramahnya melek,
jeruk masuk, Manul Songo bisa masuk. Buat siapa Bu? Buat Buat anak. anak. Pernah ibu acara begini masukin ke dompet buat suami? Nggak pernah. Enggak sampai gini. Kagak dia saya sama laki. Wal afidah, Allah berikan kamu hati la'allakum tashkurun, agar engkau pandai bersyukur. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, disinilah banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami bagaimana cara bersyukur. Orang tua sudah begitu berkorban, begitu berusaha demi anak, karena anak untuk anak. Namun banyak yang tidak paham. Kalau Allah sudah mengatakan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, maka hendaknya kita mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Birrul aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya nanti kamu akan memiliki anak yang berbakti juga kepada kamu. Kalau kita kepengen punya anak yang berbakti kepada diri kita, ingat, baktikan dulu diri kita kepada orang tua kita. Jangan pernah bermimpi kita punya anak berbakti kalau kita sendiri tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nehi, tahu nehi? No. Makanya baktikan dulu kita kepada orang tua. Apalagi kalau kita masih punya orang tua. Orang tua itu boleh dibilang surganya di dunia. Kalau kita bisa membahagiakan orang tua, Allah pasti akan bahagiakan kita. Kalau kita perhatikan orang tua, pasti Allah akan perhatikan kita. Kalau kita mengkayakan orang tua, pasti hidup kita jadi kaya. Kalau kita memandang orang tua sebagai raja, maka Allah akan berikan kehidupan kita, baik batin maupun lahirnya. Luarnya bahagia, dalamnya bahagia, harta berlimpah, hati tenang. Nabi Muhammad katakan juga dalam hadisnya, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hidupnya bahagia. Nah, saya susah banget sekarang. Kopi itu kagak punya, kopi yang gak punya, mana mau puasa lagi. Dulu mah ya Allah enak banget, sekarang mah susah banget. Pelatih wajib mantap 75.000. Kita muhasabah, introspeksi, koreksi. Maka ada kesalahan kita kepada orang tua. Mungkin saat ini kita masih bahagia, mungkin saat ini Allah masih kasih lancar rezeki, tapi nanti pada saatnya kalau kita tidak berbakti, bagi Allah mudah sekali untuk menjatuhkan kehidupan kita di dunia. Maka kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau kita ingin senang, senangin orang tua. Kalau Allah pengen urus kita, urus orang tua. Ini janji Allah melalui Nabi, man barra walidayhi tubalahu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti Allah sudah berjanji melalui Nabi Muhammad, pasti hidupnya akan bahagia. Wa zadahu fi umrihi, dan Allah panjangkan umurnya. Allah akan berikan kehidupannya selama dia hidup. Baliyazlat, baliyazlat, baliyazlat. Hidupnya semakin lama semakin berkah, semakin lama semakin berkah, semakin lama semakin berkah. Hadirin sekalian, banyak cerita begini. Orang yang ngurusin orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya, hidup bahagia. Lahiriah harta berlimpah, batin hidup tenang. Banyak. Contoh ya, bukan dia tahadus bin nikmah, hanya sebuah contoh. Orang tua dari Sohibul Bait, orang tua dari Sohibul Bait ya, Haji Dalih bin Kaisar. Saya sedikit banyak tahu tentang beliau. Saya sama beliau memang paman. Yang punya anak cakep banget. Nyalamin disalamin balik. Ya lagi sekarang. Orang tua dari Sohibul Bait, Haji Dalih bin Kaisar, saya sedikit banyak tahu.
Dia punya orang tua, dia punya emak, ya. Dia punya orang tua, dia punya emak. Dia urusin sampai akhir hidupnya. Rumah dia bikinin, bahkan sampai pesan orang tua terakhir dia kerjakan. Yang saya ingat, kalau gua meninggal jangan dikuburin di mana-mana, kuburin di kamar gua ya. Gua siap orang tua, Haji Wali dia jalankan, dia laksanakan. Makanya Haji JA dikuburinnya di kamarnya. Lalu apa? Allah berikan kepada almarhum Haji Wali harta berlimpah, anak soleh. Enak? Enak nggak? Ya, setelah saya pengen maaf bakti. Kalau orang tua masih ada kesempatan emas, pintu surga ada di depan kita. Tetapi kalau orang tua tidak ada, ini sebuah kerugian, kelalaian kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, urus orang tua sebaik-baiknya. Jangan menyesal, karena orang tua ini adalah jalan surga yang paling singkat. Jalan untuk menuju surga yang paling cepat ada di orang tua. Walaupun banyak hadis yang mengatakan atau menyampaikan kalau kita ingin harta berlimpah, ada sedekah, ada yang lainnya. Mungkin kita pengen sedekah, harta kita tidak punya, kita ingin banyak berternak, keterbatasan harta kita. Ini orang tua kesempatan. Jangan sampai nanti pada saat orang tua sudah tidak ada, kita menyesal. Ya Allah, saya menyesal tadinya orang tua saya masih ada, saya lemah, saya lalai, saya tidak urus, saya tidak perhatikan. Selagi masih ada orang tua, jangan disia-siakan, karena ini adalah jalan singkat, jalan cepat untuk menuju surga. Fit dunia wal akhirah. Sesuai dengan doa kita ya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ada yang namanya hasanah di sini? Ada? Tidak ada. Makanya Mama Hasan disebut sama orang banyak ya tiap hari. Ntar pulang masak nasi kuning ya, yang namanya Minten ganti Hasanah, yang namanya Mulyani ganti Hasanah ya. Sebut tiap hari. Tiap hari pasti itu doa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Kan enak gitu ya. Ini ibu datang, Masya Allah, mudah-mudahan ahli surga semuanya. Amin. Tuh, kalau didoain surga memang kita butuh juga dengar. Mau masuk surga bu? Mau masuk surga bareng? Mau nggak masuk surga bareng? Mau? Iya, masuk surga bareng ya. Saya doain juga meninggalnya bareng. Amin. Siapa yang ngurusin? Jangan. Masuk surga mau bareng, meninggal kagak. Lah kan sekarang emang lagi musimnya meninggal bareng ya, jamaah besanan. Iya. Lah Cianjur mati, benar. Belum lama di Turki mati. Lah kita juga bisa mati bareng ini. Kita lagi acara begini terjadi gempa bumi ya, Krakatau meledak 8,7 skala Richter. Ini rumah dulu kan baru tiba. Nah, ntar jam 1 habis zuhur berita di TV One, pemirsa terjadi gempa bumi, Krakatau meledak dengan skala 8,7 skala Richter. Kebetulan di rumah Bapak Haji sedang ada acara haul, rumahnya rubuh, semua ketiban dan meninggal kecuali yang ceramah. Bisa begitu? Nah ya, kalau saya meninggal, ini saya masih muda banget tuh. Nah saya manggilkan orang, manggil istri kan mami, papi, ya bunda ya. Ada yang muda ya? Cuma kagak, saya manggil istri Syahrini. Kalau kita ingin hidup bahagia, jangan lupa baktikan diri kepada orang tua. Selagi orang tua kita tidak ada, seandainya orang tua sudah tidak ada, menyesal sekali kita. Menyesal kalau orang tua sudah tidak ada. Dengan apa? Masih bisa. Kayak tadi ya, kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, itu sampai. Dia dapat kiriman sampai. Habib Smith mengatakan, orang yang sering mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, itu sampai. Nanti pada saat kita meninggal
meninggal, itu orang-orang yang sudah kita kirimkan Fatihah pada saat kita hidup, dia mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku. Kirimanmu pada saat kau hidup sudah aku terima. Silakan kau hidup dengan bahagia. Tuh, mau begitu? Mau? Ya udah mati. Nggak mau. Pasti bilang mati pada enggak ya. Hadiskan yang berbahagia. Sehingga dari acara haul ini kita bisa memetik pelajaran. Kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua kita. Kita ingin senang, senangin orang tua kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah sebagai raja, maka pandanglah orang tua kita sebagai raja. Apa yang diinginkan, kerjakan. Saya dulu masih anak-anak, sekarang juga masih anak-anak. Boleh dibilang apa yang disuruh orang tua saya kerjakan, yang diperintah orang saya laksanakan. Tidak melihat itu pagi atau siang atau sore atau malam, hujan atau tidak, kerjakan. Yang penting saya berharap ridho Allah dan ridho orang tua. Makanya ya, sekarang apa saja orang tua sudah tidak ada, hanya bisa dengan istighfar, doain orang tua. Makanya bu ya, setiap habis sholat jangan lupa ya, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Usahakan setiap habis sholat jangan pernah ditinggal gocap. Buat orang tua doain, kapan lagi doa, Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani sudah dong. Iya ya, kasihan orang tua yang sudah di alam kubur. Bacain setiap habis sholat, jangan lupa paling tidak 50. Sangat repot banget. Habis subuh baca 300. Saja repot, gak gampang. Sambil ngulek ya, mau bikin nasi goreng buat suami. Nah, kan ngulek satu, pegang tasbih. Ulang Rabbi firli wa dia orang kemarin sudah, Rabbi firli wa dia orang kemarin sudah, Rabbi firli wa dia orang kemarin sudah, Rabbi firli wa dia orang kemarin sudah. Ini untuk dunia, Rabbi firli untuk akhirat. Untuk siapa? Untuk suami. Ini semuanya udah pergi umrah belum? Ada yang belum pergi umrah? Mau bu? Mau diumrahin? Ya, nanti saya umrahin dah, insya Allah. Ya, tapi kita kumpulnya di Mekah ya. Ibu nyiapin makan untuk suami, pahalanya besar. Ibu nyiapin minum untuk suami, pahalanya besar. Sekali ibu nyiapin pagi-pagi ya, pagi-pagi nih kan suami biasanya nih istri nyiapin suami sarapan ya bu ya, sarapan. Ibu pengen pahala umroh gampang sebenarnya. Ibu pengen pahala haji mudah. Hanya saja kalau kita paham, kita mengerti, kita tahu. Fakul mabighairi ilmin amalu amalu mahdudatun yakbalu. Amal ibadah yang tidak didasar dengan ilmu mahdud, ditolak oleh Allah. Makanya nawaitu niatnya. Pada saat kita mau memberikan hidangan untuk suami, niat bismillah. Saya ingin menyiapkan minum suami, saya ingin menyiapkan sarapan suami. Kalau ibu lillahi ta'ala ada niatnya, pahalanya besar bu. Ibu nggak pernah umrah, bisa dapat pahala umrah. Bagaimana? Siapin minuman untuk suami. 1 gelas minuman untuk suami sama seperti ibu pahala umrah. Amin. Tuh yang belum umrah udah amin dulu. Mudah-mudahan umrah besok ya bu ya. Ya amin. Apa lagi amin. Paling kalau yang enaknya belum punya suami gimana ya? Ya kan hadir lagi ya. 1 gelas sama seperti ibu umroh, mudah sebenarnya, tapi paham kita ngerti. Oh iya, saya siapkan untuk suami, saya ingin dapatkan pahala umroh. Cakep. Ustaz, bagaimana? Saya pengen sering umroh, pengen dapat pahala umroh yang berlipat-lipat yang banyak. Gampang bu. Pagi biasanya suami susu, kopi atau teh? Kopi. Udah kagak nyusu? Udah kagak nyusu? Ibu siapin 1 kopi seperti 1 sekali umroh.
Ustaz, saya pengen dapat pahala ilmu yang banyak. Siapin kopi 5 gelas, tembung tuh laki. Itu baru 1 gelas. Biasanya suami siapin apa? Bubur ayam, nasi goreng. 1 piring ibu siapkan nasi goreng, 1 piring ibu siapkan suami, sama seperti ibu ibadah haji. Besar kan? Saya pengen pahalanya yang besar yang banyak, gampang. Entar pulang siapin suami 5 piring. Mata kalau perlu pakai. Lu ngambilin gua lu. Tuh ya. Makanya kalau kita ngerti, kita paham, gampang pahala. Ya. Makanya ibu-ibu paling gampang masuk surga, paling gampang. Ibu-ibu nanti di akhirat nggak ditanya, tuh beli sayuran buat dari mana, kagak. Yang ditanya nanti suami, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Suami. Bu, ini ibu baju yang ibu pakai, bu, ya nanti di akhirat lama bu dihisabnya, lama. Makanya yang belum oleh karena itu kalau kita mengerti, kita paham, gampang bu. Nabi juga mengatakan awi meraatin mata wazaljuha an alatin dakhalatil jannah. Fi'il madi artinya pasti. Seorang istri yang meninggal, suaminya reda, pasti masuk surga. Mau masuk surga? Makanya baktikan diri kepada suami. Tetapi pada saat ibu mau bersilaturahmi ke orang tua, nah kembali lagi nih pada suami, kembali pada suami. Seandainya ibu pengen main ke rumah orang tua, seandainya ibu pengen melihat ibunya, ya, ibu kan mesti punya orang tua, ibunya ibu kan ibu pengen bersilaturahmi ke orang tua, mestinya juga seorang suami memahami bahwa orang tuanya istri itu adalah orang tuanya juga. Orang tuanya istri adalah orang tua kita juga. Maka bakti kita kepada orang tua kita sama mestinya bakti kita kepada mertua kita. Tidak boleh dibeda-bedakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ya, sumpahnya orang tua kita tidak sedahsyat sumpahnya mertua. Ingat, sumpahnya orang tua itu tidak sedahsyat sumpahnya mertua. Karena biasanya orang tua seandainya dia mau ngomelin anak juga biasanya nggak sampai ke hati. Bener banget tuh. Udah bilangin ini masih kagak sampai ke hati. Begitu juga. Bener. Tetapi kalau kita punya kesalahan sama orang tua, hati-hati. Makanya saya nggak punya mertua, saya nggak ada. Makanya orang tua mertua saya udah insya Allah nggak nyakitin saya, udah anak. Kalau saya lagi ngomong begitu, makanya punya mertua saya agak punya, cari lagi. Oleh karena itu praktikkan diri kita. Kalau ibu masih punya mertua, masih punya silaturahim. Orang tua kita, mertua kita tidak minta apa-apa. Dia punya duit, dia punya harta. Yang dia butuhkan adalah perhatian anak kepada orang tua. Benar? Iya. Anak kita main ke rumah kita, senang nggak? Gila nggak? Nggak perlu bawa tentengan, walaupun itu sebaiknya bawa tentengan. Kalau ke rumah orang tua, persis mestinya ya, kayak kuyuk. Kan kalau kuyuk jangan gitu ya. Artinya kalau ke rumah orang tua, ke rumah orang tua ada yang ditenteng. Kan kalau nanti kan ambil gitu ya, berat-berat ya. Apalagi mau puasa nih ya, boleh nih beras sekarung ya, yang sini tentengan ya, ada ikan gabus 3 kilo, ikan bandeng 2 kilo gitu ya, ikan gesek 1 kilo, empingnya 1 kilo, mentimunnya 2 kilo. Enak kan, orang tua juga temen kan ya, seneng nggak orang tua? Nah oleh karena itu ya, ini ibu pengen masuk surga gampang, baktikan diri kepada suami, perhatikan dan perhatikan suami. Kita pengen bahagia di dunia, perhatikan orang tua. Kita pengen senang di dunia, perhatikan orang tua. Apalagi orang tua kita masih ada. Ini janji Allah kepada hambanya melalui Nabi Muhammad, birrul aba'akum tabirul abna'akum. Dan di samping itu, kalau kita masih punya orang tua, jangan lupa minta didoain. Minta didoain. Karena doa orang tua sangat dahsyat. Doa uladi
kadu awil ambiya ala ummatihi, doanya orang tua sama seperti doanya Nabi pada umatnya. Doanya Nabi nggak ada yang ditolak, walaupun ada yang cepat, ada yang lambat. Ada doa Nabi yang cepat, ada doanya Nabi yang lambat. Bagaimana? Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Lagi kenalan. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini Firaun udah habisin aja, habisin. Langsung kagak. Nabi Nuh dia berdakwah 850 tahun, yang beriman kepada dia cuma 85 orang. 100 tahun satu yang beriman. Tapi pada saat itu adalah ya Allah udah dah habisin. Langsung tidak. Nabi Nuh itu dipanggil dulu, Nuh kata Allah, ada apa ya Allah? Nuh tanah lu dipaculin, udah dipaculin ya, langsung udah ya Allah, lu tanam pohonan, udah ya Allah, lu tumbuhin apa gede, udah ya Allah udah gede, lu tebang ke pohon, udah ya Allah lu dibikin perahu, udah ya Allah hambamu yang beriman masuk semuanya di situ. Lalu jawab puluhan tahun. Oleh karena itu jangan berputus asa pada saat kita bertemu orang tua. Pak, Ma, doain ya. Pak, Ma, ayo mohon pedo. Pak, Ma, doain biar pada selamat, biar pada sehat, biar rezeki lancar. Pastikan doain? Pasti. Oleh karena itu, mari kita bacakan Fatihah untuk orang tua dari Shahibul Bait ya. Kita bacakan Fatihah orang tua dari Shahibul Bait. Kita doakan juga keluarganya agar Allah berikan lancaran dalam usahanya. Allah berkahi dalam hidupnya. Allah catat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita niatin juga baca Fatihah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita di al-kubur ya Allah jadikan kuburnya bagus min riyadil jinan, dan Allah berikan cucuran rahmat dan maghfirah. Kalau kita berkumpul di sini saat ini, kita berkumpul di pagi hari ini, mudah-mudahan nanti semuanya kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bihazini wa la kuntin sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syifaatil Fatihah wa bi sifail Fatihah ij'alna min ummatis sholihah. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidayna wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al min akhir kalamina minad dunya syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma hatim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana min kulli hajatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya. Kalau ada sumber di ladang bolehlah kita menumpang mandi ya Bu ya. Maksudnya Bu, kalau ibu punya gadis berambut panjang ntar bawa kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.